bil yaumil akhiri wa ma hum. Oke. Salam. Ngeprint. Nah, kita cek dulu satu dari kalian ya. Share screen. Oke, sudah terlihat di layar? Sudah, Bu. Oke, soal nomor 1. Rumus garis ikatan senyawa CH3 3 kali CH2 CCH2 CH2. Coba kita bandingin bener nggak ini soalnya. Soalnya ini ya. Rumus garis ikatan untuk senyawa CH3 3 kali CCH2 CH rangkap 2. Nah, pertama apa yang kita lakukan? Langkah pertama. Kita tulis dulu ya. Kita tulis dulu coba satu persatu C-nya. Jadi kalau mau menulis struktur itu C-nya dulu. Kita nulis atom C dulu baru nanti dilengkapi dengan atom-atom yang lain. Nah, oke, kita coba ya. Jadi kalau misalnya ada seperti ini, kita tulis dulu atom C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. Kita tulis dulu di sini 7. Ada 7 atom C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, setelah itu kita tandai aja ya dari kiri ke kanan itu penomorannya 1, 2, 3 ya. Anggap ini dari kiri ke kanan. Berarti atom C yang pertama itu punya berikatan dengan, oh maaf, ini CH3-nya 3 kali ya. Berarti dia di Iya, sini Bu. CH3 3 kali terikat ke C1. Wah, berarti di sini ya. Nah, ini kan C kita nomornya seperti ini ya. Ini 1, karena ini ada 3, ada angka 3 di sini, berarti ada 3 C ya di sini. Kemudian dia terikat dengan satu atom C lain. Nah, seperti ini ya. Berarti di sini tuh ada 3. Ini C1, CH3. Di sini ada CH3 lagi. Di sini ada CH3 lagi. Seperti itu ya. Jadi atom C yang ini dia berikatan sebelah kirinya dengan 3 atom. 3 molekul CH3 ya. Kemudian sebelah kanannya dia terikat dengan CH2. Seperti ini. Ya, kalau mau uraikan lagi H-nya juga boleh. Jadi untuk menghitung nanti atom H-nya apakah benar ada 2, jadi di sini ya. Oke. Nah, kemudian ini yang ini. Yang ini ya. Kemudian C di sini berikatan dengan satu atom H. Oke. Kemudian dia berikatan rangkap 2 dengan atom C yang sebelah sini. Ini ya. Ini kata rangkap 2-nya di sini. Kemudian yang ini punya satu CH. Lalu di sini C-nya memiliki 2H. Oke. Nah, kemudian yang terakhir dia punya 3H. Nah, rumus strukturnya seperti itu ya. Oke, saya gambarkan lagi yang lebih bagus. Jadi C di sini dia punya CH3 3 buah ya berikatan dengan atom C. CH3, molekul CH3 3 buah, kemudian di sininya CH2
H2 berarti di sini. Oke, kemudian di sini C, H1-nya H-nya 1 ya di sini. Kemudian C rangkap 2. Kemudian C H-nya 3. Maaf, H-nya 2 berdekatan dengan C. Di sini baru terakhir H-nya juga 3. Oke. Kita tulis saja di sini CH3 ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita dapat rumus struktur seperti ini, baru kita konversikan menjadi rumus garis ikatan. Ya, rumus garis ikatannya kan kemarin dijelaskan bahwa kalau C itu kita buat sebagai satu titik. Ya, kita ganti atom C itu menjadi titik dan atom H tidak dituliskan. Kalau ada atom lain selain C dan H, baru kita tulis juga. Di sini kan hanya ada atom C dan H ya. Jadi di sini C ada satu titik di sini ya. Ini untuk CH3 di sini. Kemudian di sini satu titik. Di sini yang ini satu titik. Yang ini juga satu titik seperti itu. Kemudian ini satu titik. Ini titik lagi. Ini titik. Nah, ketika dia ada ikatan rangkap 2, kita tulis ya. Jadi ikatannya 2 rangkap juga, ditulis 2 rangkap juga. Oke, di sini titik, ini juga ada titik. Nah, tadi lupa satu, di sini juga titik. Nah, setelah itu baru kita hubungkan titik-titik tersebut. Ya, tuh, sini. Biasanya ini ya, miring-miring ya. Kayak kita bikin ini aja, biar terlihat titik-titiknya. Oke. Untuk memperlihatkan agak ke atas saja di sini ya. Kemudian di sini ini kita ganti ke atas untuk memperlihatkan sudut ya. Oke, nah yang ikatan rangkap itu kita tulis 2. Oke. Oke, ini kita tulis ke bawah. Kita taruh titiknya ke bawah. Nah, seperti itu ya. Ada yang gambarnya seperti ini? A ya jawabannya ya. Iya, Bu, yang A. Sama semua enggak A? Sama. Sama, Bu. Ada yang enggak paham ini? Paham semua? Insya Allah paham, Bu. Andre paham Andre? Iya, Bu. Iya, Bu. Andre, Lutfi paham? Insya Allah. Andre? Paham, Bu, paham. Evita, Rima? Paham, Bu. Oke, udah paham semua ya. Oke. Nah, untuk soal yang kedua, bagaimana rumus molekul untuk geraniol ini? Jadi langkah pertamanya kita hitung, ditanyakan rumus molekul ya. Nah, kalau rumus molekul itu berarti jumlah atom semuanya, total semuanya ya. Tidak di apa ya namanya, kalau ada rumus molekul, ada rumus empiris. Kalau rumus empiris kan perbandingan ya. Kalau rumus molekul itu dia total semua. Atomnya tinggal hitung aja ya. Di sini C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ya, berarti C10. Kemudian H-nya ada berapa? Nah, H-nya nih yang kuncinya ada di H ya, H-nya ada berapa? Nah, itu tekniknya adalah kalian harus tahu kalau misalnya di sini C, kita tulis C ya. Nah, kembali lagi bahwa C itu dia harus punya 4 tangan ya. Kalau dia tidak punya 4 tangan, untuk membuat dia 4 tangan itu dilengkapi dengan atom H ya. Seperti ini, C yang ujung di sini kan dia baru punya 1 tangan.
Nah, untuk melengkapi 4 tangannya, berarti dia butuh 3 tangan lagi. Berarti dia berikatan dengan 3H di sini. Berarti di sini CH3. Nah, di sini juga karena dia di ujung ya, ini tangannya satu sudah berikatan dengan C, berarti 3 tangannya lagi diisi dengan H. Berarti di sini CH3. Nah, untuk yang di sini, ikatan rangkap 2, ya. Ikatan rangkap 2 berarti dia sudah punya berapa tangan nih di sini? 1, 2, 3, 4 ya. Di sini yang C yang di sudut ini sudah pas 4, jadi dia tidak membutuhkan atom H lagi. Kemudian yang C yang keempat, yang sebelah sini, dia baru punya 3 tangan. Ya, di sini 2, berikatan dengan atom C sebelahnya 2, berikatan dengan atom C yang kanannya juga 1. Jadi dia butuh 1 tangan lagi, berarti H. Tuh. Nah, untuk yang di sini, dia baru terisi dengan 2 tangan. Nah, berarti dia di sini butuh 2H ya, berarti CH2 di sini. Di sini juga ya, dia kiri kanan baru 2 tangan, berarti dia butuh 2H lagi. Di sini sudah 4, pas 4 ya. 1, 2, 3, 4. Berarti ini enggak ada H, C aja. Nah, yang ujungnya dia baru ada 1 tangan, berarti di sini 3. CH3. Nah, sampingnya di sini C-nya, berarti dia baru ada 3 tangan ya, 2 di kiri, 1 di kanan. Berarti dia butuh 1 tangan lagi. 1 tangan lagi mengikat H. Oke. Nah, yang di sini C-nya berarti baru ada 2 tangan. Berarti butuh 2 lagi. Nah, tinggal kita hitung berapa H-nya ya. 3, 3, 6, 7, maaf 3, 6, 7, 9, 12, 12, 14, 14, 15, 17, 18 ya sama satu ini. Berarti dia C10, H18, O1. Oke, berarti rumus molekulnya adalah C10, H18O. C ya jawabannya. Oke. Paham semua ini? Paham, Bu. Oke. Yang untuk isomer paham nggak? Isomer apa yang disebut dengan isomer? Lutfi? Pengertian dari isomer apa Lutfi? Coba dibuka slide yang kemarin. Oke, nanti kita coba satu contoh soal yang ini ya, tentang isomer. Saya kasih satu contoh soal isomer untuk menilai sejauh mana pemahaman kalian tentang isomer ya. Udah dapat jawabannya Lutfi? Sudah. Apa isomer apa? Itu apa itu? Molekul yang rumusnya sama tapi berbeda Rumus apanya yang sama? rumus kimianya. Rumus kimia kan ada banyak ya. Ada rumus empiris, rumus molekul, rumus struktur. Nah, yang sama rumus apa? Tapi susunan atomnya yang berbeda. Jadi yang samanya apa? Yang sama rumus apa? Rumus kimia kah, rumus molekul kah, atau rumus strukturnya yang sama? Rumus kimianya yang sama. Rumus kimia itu ada 3 ya. Ada rumus molekul,
rumus struktur sama rumus empiris. Nah, yang sama tuh antara 3 itu yang samanya yang mananya? Nah, ini contohnya ya. Contoh soalnya seperti ini. Nah, tuliskan isomer struktur dari C5H12. Jadi ya, yang namanya isomer itu rumus molekulnya sama. Nih, sama-sama C5H12. Tapi rumus strukturnya berbeda. Rumus struktur berbeda. Rumus molekul sama, rumus struktur berbeda. Artinya apa? Jumlahnya sama, dia memiliki sama-sama 5 atom C, 12 atom H, tapi letak atom C dan H-nya itu beda-beda. Gitu. Jadi maksudnya apa? Bagaimana distribusi atom dan ikatannya itu macam-macam. Yang penting dia sama-sama memiliki jumlahnya sama ya. Atom C-nya 5, H-nya 12. Seperti itu. Nah, coba ada yang bisa ini mengerjakan? Tuliskan isomer struktur dari C5H12. Ada yang mau mencoba? Didiktekan nanti saya tulis di sini. Langkahnya pertama apa dulu? Apa yang harus kita lakukan? Coba Evita, coba ya. Ini kira-kira kita langkahnya apa dulu nih Evita? Menghitung C-nya ya, Bu ya? Kita tulis dulu strukturnya yang pertama ya. Nanti setelah kita tulis satu struktur, nanti kita ubah-ubah. Kira-kira kita bisa bikin berapa bentuk dari C5H12 ini. Oke, kita bikin satu bentuk dulu yang lurus aja. Oke, yang satu ikatannya rangkap satu ya berarti ya. Ikatan tunggal semua. Coba ya, kita coba saya contohkan ya. Contohkan misalnya gini. Satu bentuk ya, bentuk pertama. Oke, bentuk pertamanya kita tulis C-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, H-nya harus 12, nggak boleh lebih ya. Hanya harus 12. Kalau misalnya kita bikin ini semua ikatan tunggal, tidak ada ikatan rangkap, maka distribusi H-nya kita coba ya. Berarti di sini harus berapa? H-nya di sini? H3. 3. Oke, di sebelah sini H-nya berapa? H2. 2. Sebelah sini? H2. H2. Nih? H2. Oke, terakhir? CH3. CH3. Oke, kita hitung ya. Kita untuk menyamakan apakah rumus struktur ini sama dengan rumus molekul yang ini, kita hitung jumlah C dan jumlah H-nya. Oke, jumlah C-nya udah benar 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Benar. Jumlah H-nya lagi. 3 tambah 2, 5, 7, 9, 12. Betul ya? Oke, ini baru satu bentuk. Satu bentuk struktur senyawa. Nah, yang namanya isomer itu berarti dia sama ya, semuanya C5H12. Sekarang kita cari bentuk yang lain selain yang ini, itu yang disebut dengan isomer. Bentuk yang keduanya bisa kita ganti ya, ini kan rantai alifatik ya, rantai lurus, bisa kita ganti dengan rantainya bercabang. Kita bikin bercabang ya. Jadi atom C-nya di tengah, kita bikin cabang dulu di pinggir ya, 1, 2, 3, 4, 5. Bisa seperti ini ya. Jadi ada, nah, 1, 2, 3, pas 5 ya di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian baru setelah kita bentuk ini struktur rangka ya, rangka awalnya seperti ini, baru kita tulis H-nya. Oke. Di sini berarti berapa H-nya? 3. 3. Di sini? 3. 3. Nih? 3 juga ya. Pokoknya dia kalau di ujung pasti 3. Kalau dia ikatan tunggal. Nah, di sini nggak ada H karena sudah penuh tangannya ya 4. Oke kita cek lagi H-nya betul nggak? 12. 1, 2, 3, 6,
9, 12. Oke, betul. Ini betul ya. Ini adalah isomer. Oke, kita coba isomer yang ketiga. Jadi kalau disuruh di pertanyaan berapa jumlah isomer itu tekniknya kita coba-coba ya. Yang ketiga, kita tulis dia di ini rantainya, rantai ujungnya itu cuman bercabangnya 2. Kalau ini kan cabangnya 4 ya. Berarti di sini. Nah, seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 atom C. Nah, ujung di sini atom 3 juga ya, CH3. Ini CH, ini CH3, ini CH2, ini CH3. Oke, kita cek lagi atom H-nya. 3, 6, 7, 9, 12. Sip, ini juga adalah isomer dari C5H12. Yang keempat, kira-kira masih ada nggak yang bisa kita buat dengan molekul C5H12 ini bentuknya ada lagi nggak? Ada lagi yang mau mengusulkan bentuknya apa? Kurniadi, kira-kira ada lagi nggak yang bisa kita buat bentuk molekulnya dengan rumus molekul C5H12 ini, struktur yang lain kira-kira ada nggak? Bentuk huruf Y bisa nggak, Bu? Y, seperti ini. Ya. Gimana itu? Ya. Berarti ini sini C. C, ya C di sudut-sudut itu. C. Kemudian C lagi di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, 5 C-nya. Ini ya. Ini beda nggak sama yang ini? Sama atau beda? Sama. Sama ya, karena atom C yang ujung ini ya, ini terikat dengan 2. Jadi kalau ini kan dari kayak gini ya. Oh iya, sama Bu, sama. Nah, jadi kalau kita ini karena kita menggambarnya 2 dimensi, tidak membuat suatu bentuk sudut ikatan, jadi nggak terlihat berbeda ya, tapi padahal dia sama. Oke, kalau ini sama ya. Oke, karena kita ini di 2 dimensi, jadi seperti berbeda tapi padahal sama. Oke. Jadi dia hanya punya, kalau sudah tidak ada lagi struktur yang memungkinkan kita buat, ya berarti dia punya 3 isomer. 3 isomer, jadi jumlah isomernya ada 3, bentuknya ya seperti ini. Jadi kalau ada soalnya seperti ini ya, ditanya jumlah isomernya berapa, strukturnya berapa, nah kalian tinggal coba coret-coret ya, kira-kira dari rumus yang satu ini, ada berapa kemungkinan struktur yang kita bisa buat. Dan ketiga-tiga ini merupakan senyawa yang berbeda. Oke, walaupun dia sama ya jumlah atom C dan atom H-nya, tapi dalam kenyataannya ketiga ini adalah 3 senyawa yang berbeda. Seperti itu ya. Bu, berarti itu ini ya, Bu. Pinter-pinter kita ngarang aja ya, Bu. Ada berapa gitu. Bukan ngarang, kita harus tahu dulu. Ini kan ada konsepnya ya, bahwa C itu memiliki 4 tangan ya. Nah, kita harus cek cross check dengan itu ketika kita bikin desain kira-kira atau ini gimana gitu ya bentuknya. Tidak boleh menyalahi kaidah itu. Kaidahnya adalah atom C harus punya 4 tangan. Ya. Nah, nanti kalau misalnya dia ini kan baru ikatan tunggal semua ya. Nanti kalau isomernya ikatan rangkap 2 nanti lebih ini lagi. Kalian harus bisa benar-benar menempatkan apakah nanti kalau kalian buat desainnya atau gambarnya seperti ini, atom H-nya sama enggak? Gitu. Jumlah atom H-nya nanti sama enggak? Kalau nanti atom H-nya kurang misalnya ya, kurang 1, kurang 2 dari struktur yang kalian usulkan, berarti itu pasti salah. Gitu. Jadi berarti intinya harus sama ya, Bu? Kaidahnya seperti itu ya. Kaidahnya adalah jumlah ikatan atom C itu harus 4. Bagaimanapun caranya dia punya tangannya 4. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Nah, seperti itu. Dengan kaidah seperti itu kalian buat struktur usulan struktur ya dengan jumlah atom C dan atom H-nya sama dengan soalnya. Konsepnya itu dulu ya, nanti per gugus fungsi nanti kita lihat bagaimana contoh-contoh isomer dari gugus fungsi itu.
Oke, Rima bagaimana Rima? Paham Rima? Mbak Rima lagi di jalan kayaknya, Bu. Oke, kalau misalnya kalian kuliahnya nyambi, nanti tolong dilihat rekamannya ya. Oke, yang rekaman kemarin sudah saya share kan? Kalau saya belum saya share, tolong diingatkan ya, karena saya sering lupa sih sebenarnya. Sering lupa ini udah di-share apa belum. Oke, jadi tolong diingatkan. Oke, paham ya semua insya Allah, tinggal nanti latihan aja yang ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke ini materi yang lain ya. Oke, kita masuk ke istilahnya hibridasi atom karbon. Teori hibridasi atom karbon. Oke, sebelum kita masuk ke materi kuliah yang ini, saya mau tanya, apakah kalian tahu apa yang pengertian dari hibrid? Ya, jadi kalau kita asing dengan kalimat suatu bahasa ya, suatu kosakata, ini kan pusing ya bacanya hibridasi atom karbon. Oke, kalau atom karbon udah tahu, atom C gitu ya. Nah, yang disebut dengan hibridasi ini ada nggak? Tahu nggak ini? Pengertian bahasa Indonesianya apa? Ini kan kata serapan ya, kata serapan bahasa asing. Kalau dalam bahasa Indonesia ini hibrid itu artinya apa? Ada yang tahu? Coba. Tri mana? Tri hadir nggak? Hadir, Bu. Ya, hibrid tuh pernah dengar kata-kata hibrid? Hibrid, Tri pernah dengar kata-kata hibrid nggak? Belum, Bu. Baru pertama kali. Baru pertama kali. Ya, Pak Andi pernah dengar kata hibrid? Oke, coba googling sebentar ya. Hibrid itu Penyatuan artinya nggak sih, apa? Bu? Apa, Pak? Penyatuan. Ya, artinya sebenarnya gampang ya, penyatuan, penggabungan ya, penyatuan, penggabungan. Nah, kalau misalnya ada orang yang bilang, nanti kuliah kita hibrid aja ya, online sama daring sama luring ya, berarti digabung ya, ada online ada, offline ada. Artinya gampang sebenarnya gabung, tapi kayak tinggi banget ya hibridasi atom karbon. Padahal artinya gampang, penggabungan ya, teori penggabungan konfigurasi atom karbon. Oke. Oke, jadi sebelum misalnya kalian ini ya dimanapun mata kuliahnya, ketika kalian ada serapan bahasa Inggris yang kalian tidak ngerti atau bahasa asing yang tidak kalian mengerti, ya sebelum lebih lanjut, lebih jauh kalian mempelajarinya, cari tahu dulu artinya apa gitu. Dalam bahasa Indonesia bahasa awamnya apa? Ya biar kita tidak rooming istilahnya. Ya, kalau rooming kan ngomong apa sih nih? Ngomong apa gitu. Makanya kalian coba cari tahu dulu. Serapan bahasa asing ini artinya apa? Oke, ini nanti aja ya. Saya rencananya mau review soal ini tapi waktunya nggak cukup kayaknya. Oke. Nah, kita mulai dari sini ya. Nah, jadi ikatan karbon ya, untuk atom karbon itu kan dia ada 3 macam ikatan ya. Ini ada ikatan tunggal. Kalau satu garis seperti ini disebut dengan ikatan tunggal. Ini maksudnya jenis ikatan antar dia ya, antar karbon dengan karbon itu, atau antar 2 atom karbon itu, dia bisa membentuk ikatan tunggal, bisa membentuk ikatan rangkap 2, atau ikatan rangkap 3. Nah, pertanyaannya kenapa? Kenapa atom karbon ini bisa membentuk 3 macam ikatan? Ya, jadi kalau ikatan rangkap 1 ini disebut dengan ikatan tunggal atau bahasa lainnya ikatan sigma. Ya, lambangnya seperti ini ya. Saya nanti tadi nyari-nyari lambangnya susah benar, jadi saya nggak langsung tulis aja yang namanya ikatan seperti ini ya, ikatan sigma. Kalau ada lambang seperti ini berarti sigma ikatan tunggal, berarti dia adalah ikatan tunggal. Kalau dia ikatan rangkap disebut dengan ikatan V. V-nya yang seperti ini ya.
Oke, tulisan simbolnya seperti ini, ikatan V. Jadi kalau ada ikatan rangkap 2, berarti dia punya satu ikatan sigma dan satu ikatan V. Kalau dia ikatan rangkap 3, berarti dia punya satu ikatan sigma, ya, sigma, dan 2 ikatan V. Nah, ini teori awalnya dulu, ya. Ini istilah aja. Nanti penting ketika kalian belajar instrumen analisis seperti spektrofotometri UV visible dan NMR, bahkan ya semuanya ya, spektrofotometri itu prinsipnya dari ikatan karbon ini. Oke, jadi harus tahu dulu, paham dulu istilah-istilah yang kita pakai. Ikatan tunggal itu disebut dengan ikatan sigma, ikatan rangkap itu sigma dan V, ikatan rangkap 3 itu satu ikatan sigma dan 2 ikatan V. Oke, itu teori pertama, ya. Nah, kita ingat lagi kembali bagaimana atom karbon ini, ya, konfigurasinya, konfigurasi atom karbon. Atom karbon elektronnya ada berapa? Jumlah elektronnya? Ada 6, ya. 6. Jumlah elektronnya ada 6. Nah, bagaimana konfigurasinya dari elektron 6 ini? Oke. Konfigurasinya seperti apa? Ada yang masih ingat? Kalau ada 6 elektron, 1s, 2s, maaf, 1s betul, 1s, 2s, 2p ya. 1 ini menunjukkan apa? Kulit ya. Kulitnya, berarti ada di kulit pertama. 2 ini berarti ada di kulit yang kedua ya. Kalau S dan P ini menunjukkan apa? Subkulitnya. Ya, subkulit S, subkulit P. Oke, jadi satu kulit ini dia bisa menampung 2 elektron ya. Jadi kalau atom karbon ini memiliki 6 elektron, maka konfigurasinya adalah 1 S-nya ada 2 elektron ya, 2 S-nya ada 2 elektron, dan berarti ini sudah ada 4 elektron kan? Sisa 2 elektron lagi, maka konfigurasinya adalah seperti ini. Oke, seperti itu ya konfigurasi atom karbon. Ada yang masih bingung dengan konfigurasi elektron atom karbon ini? Enggak, Bu. Ya, paham. Oke. Oke, pertama kalian udah paham konfigurasi elektron seperti ini, atom karbon. Nah, ketika dia berikatan dengan atom lain, ya, dia harus berpasangan ya, berpasangan dengan atom yang belum berpasangan untuk mencapai stabil. Di sini berapa piece elektron yang belum berikatan? 2. 2 ya. Nah, otomatis kalau sebenarnya dia belum berikatan itu 2, ya di sini kan terlihat ya atomnya adalah 2. Berarti harusnya C itu hanya punya 2 tangan ya. Karena dia yang belum berikatan kan hanya ini. Kotak ini kan nggak bisa ya. Kotak kosong seperti ini kan nggak bisa. Ya, harusnya dia hanya berikatan dengan 2 atom lain. Ya kan, untuk mengisi kekosongan dari elektron ini. Ya, tapi kenyataannya dia ini kan teori ya. Kita nggak bahas teori yang daplet ya, oktet ya, teori oktet, tapi kita membahas secara konfigurasi. Oke, dia harus berikatan dengan 2. Hanya 2 ini aja kan, 2 atom, posisinya di sini aja yang dia butuh lagi. Dia berarti hanya butuh 2 atom lain untuk mencapai stabil. Berikatan lah, bukan mencapai stabil, berikatan dengan 2 atom lain. Tapi kenyataannya dia punya 4 tangan, otomatis berarti dia berikatan dengan 4 atom lain, gitu ya. Nah, pertanyaannya kenapa dia bisa harus bisa berikatan dengan 4 atom lain? Nah, ada yang bisa jawab? Ya, nggak bisa jawab karena kita belum belajar. Oke, kita pelajari. Nah, jadi ini penjelasannya ya. Dari konfigurasi elektron karbon tersebut, tampak hanya terdapat 2 elektron yang tidak berpasangan, yaitu pada orbital 2p. Ya.
Nah, bagaimana cara atom karbon dapat mengikat 4 atom yang lain dengan kekuatan dan penataan yang simetris seperti itu? Nah, jadi atom karbon itu, ya, atom karbon tidak menggunakan orbital S atau orbital P ketika membentuk ikatan, tetapi menggunakan orbital baru yang mempunyai tingkat energi setara. Jadi tingkat energi itu sama dengan apa? Kulit elektron ya. Ketika kulit elektronnya naik, berarti tingkat energinya naik. Kalau ketika kulit elektronnya semakin dekat ke inti ya, ke inti atom, berarti tingkat energinya paling rendah. Oke. Nah, jadi dia menggunakan orbital baru. Nah, bila menggunakan orbital S dan P, penataan gugus terikat tidak akan tetrahedral. Tetrahedral itu artinya apa? 4 ya. Dia akan terikat dengan 4 atom C lain. Itu disebut dengan istilah tetrahedral. Nah, makanya ada konsep hibridisasi. Ya, apa itu hibridisasi? Hibridisasi ini adalah beberapa orbital yang berbeda tingkat energi. Oke, berbeda tingkat energi berarti kulitnya berbeda ya. Letak kulitnya berbeda, bergabung membentuk orbital baru yang disebut dengan orbital hibrid. Nah, makanya tadi muncul istilah hibrid itu karena dia bergabung ya, gabungan atau penyatuan dari beberapa orbital sehingga dia mempunyai tingkat energi yang setara. Oke, didengarkan dulu aja ya, nanti bisa dipahami di rumah, dibaca lagi. Nah, seperti itu ya, ada kenapa muncul konsep hibridisasi itu. Jadi beberapa orbital yang berbeda tingkat energi bergabung membentuk orbital baru. Itu yang disebut dengan orbital hibrid. Nah, ada istilahnya hibridisasi sp3 ya. Jadi bergabung antara orbital S dan P, 3 buah P-nya berarti ya. Orbital S dan P bergabung. Ya. Contohnya pada CH4. 1 orbital 2s dan 3 orbital 2p. Jadi makanya disebut dengan sp3 ya. Karena berasal dari 1s ya, 1 orbital 2s dan 3 orbital 2p. 3 orbital disebut dengan P3 sp3. Pada karbon membentuk 4 orbital hibrid sp3. Jadi bergabung ya. Nah, hibridisasi ini berlangsung setelah satu elektron pada orbital mengalami promosi ke tingkat energi yang lebih tinggi. Ya, kalau dia Oke. Nah, hibridisasi ini berlangsung setelah satu elektron pada orbital 2s mengalami promosi. Jadi dia pindah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Keempat orbital hibrid sp3 mempunyai tingkat energi setara. Jadi dia jadi setara ya, jadi yang awalnya berbeda jadi setara dan mempunyai penataan geometris membentuk tetrahedral. Teorinya pusing dengerinnya ya bacanya, tapi ininya gampang kok. Nah, masing-masing orbital hibrid membentuk satu ikatan sigma. Tadi yang disebut dengan ikatan tunggal tadi ya, disebut dengan ikatan sigma. Lambangnya ini ya, di sini nggak ada lambangnya seperti ini. Dengan orbital 1s dari hidrogen. Setiap ikatan CH mempunyai kekuatan sama ya. Ini energi ikatan ya, energi ikatan sudah belajar ya waktu kimia dasar. Panjang ikatannya sama, energi ikatannya sama dan sudut ikatannya juga sama. Nah, karena kita senyawa ini kan aslinya 4 dimensi ya, maksudnya ada sudut tidak planar seperti itu ya, ada sudutnya, maka setiap ikatan itu antara satu atom dengan atom lain itu kan membentuk sudut. Nah, itu yang disebut dengan sudut ikatan. Nah, ternyata sudut ikatannya sama, kalau ikatan C dengan H, sudut ikatannya sama, kekuatan ikatan energi ikatannya juga sama, dan panjang ikatannya pun sama. Nah, seperti ini ya gambarnya. Ini keadaan elektron awal, ya, konfigurasi dasar. Awalnya seperti ini sebenarnya ya, satu atom karbon itu konfigurasinya seperti ini. Ini enggak ditulis tadi ya, 1s kan awalnya di sini 1s ya. 1s, 2s, 2p. Bentuknya seperti ini ya. Kemudian atom dari 2s ini dipromosikan ke tingkat energi yang lebih tinggi, berarti ke kulit yang lebih tinggi. Ya.
naik gitu satu elektronnya dari ini harusnya 2 kan, ini ada 2 panah kan. Nah, yang satu elektronnya itu naik ke tingkat kulit, naik ke kulit lagi, ke tingkat kulit yang di atasnya. Nah, terjadilah hibridisasi penggabungan. Ya, jadi yang ini berbeda tingkat energi, ini menunjukkan tingkat energi ya di atas dan di bawah, sehingga energinya sama. Nah, ini yang disebut dengan orbital sp3. Nah, setelah ini kan kita lihat ada 4 elektron yang tidak berpasangan kan di sini ketika sudah terjadi hibridisasi dari awalnya yang hanya 2 elektron tidak berpasangan berubah menjadi 4 elektron yang tidak berpasangan. Ini terbentuk orbital baru. Ini yang disebut dengan teori hibridisasi. Nah, makanya C atom karbon itu bisa berikatan dengan 4 atom lain. Seperti itu ya, karena sudah terbentuk orbital baru yang masing-masing kosong ya, bukan kosong, memiliki 1 elektron dan butuh pasangannya untuk berikatan. Ini disebut dengan ikatan sp3, hibridisasi sp3. Seperti ini ya, kalau di ruang 3 dimensi seperti ini. Struktur metana. Metana ini kan kalau kita tulis 2 dimensinya kan seperti ini. Ya. CH4. Ini kalau kita tulis 2 dimensinya. Nah. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata bentuknya seperti ini ya. Seperti apa ini? Nah, ini sudut ikatannya semua sama ya. Antara ini dengan dari H ke sini, H1, H2-nya sama. Nah, maka karena tingkat energinya sama, otomatis ininya juga sama. Sudut ikatannya sama, energinya sama, karena berada pada orbital yang sama. Oke, itu untuk ikatan rangkap 1 ya, disebut dengan sp3. Oke. Nah, berbeda lagi kalau misalnya dia etena ya. Etena. Etena itu berarti ada, oh bukan, maksudnya ini kalau dia etana ya, nggak kelihatan. Nah, membentuk ikatan satu sama lain melalui overlap. Ada yang overlap ya, tumpang tindih orbital sp3 dari setiap karbon membentuk satu ikatan sigma. 3 orbital sp3 lain pada setiap karbon overlap dengan orbital 1s atom H untuk membentuk 6 ikatan S, C, dan H. Seperti ini ya. Nah, jadi ini juga ikatan sigma antara C1 dengan C2 ini juga ikatan sigma. Bentuknya seperti ini. Ya, ini yang overlapnya. Oke. Nah, itu untuk pembentukan ikatan rangkap 1 ya, ikatan tunggal ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimanakah pembentukan ikatan rangkap antara karbon dengan karbon? Ya, jadi yang berikatan rangkap itu adalah karbon dengan karbon ya, bukan karbon dengan H, kan tidak mungkin dia memiliki ikatan rangkap karena H hanya 1 tangan ya. Nah, pertanyaannya itu, bagaimana pembentukan ikatan rangkap antara karbon dengan karbon? Nah, seperti ini ya. Nah, kalau di bidang datar, nah ini ikatan rangkap ini bagaimana pembentukannya? Etena golongan alkena ya. Etena CH2CH2CH2 adalah salah satu senyawa hidrokarbon yang mengandung ikatan rangkap karbon dengan karbon. Nah, faktanya keenam atom pada etena seluruhnya terletak pada satu bidang datar yang sama. Oke. Setiap ikatan dengan karbon berada pada posisi mengarah pada sudut-sudut sebuah segitiga dan sudut-sudut ikatannya mendekati 120 derajat. Ini ya yang disebut dengan sudut ikatan antara CH dengan C rangkap 2C itu sudut ikatannya 121 derajat. Sedangkan antara CH dengan CH yang lain itu 118. Nah, makanya ada yang disebut dengan teori hibridisasi sp2. Ya, atom karbon pada etena tidak menggunakan orbital S atau orbital P untuk berikatan.
Oke, atom karbon pada etena tidak menggunakan orbital S atau orbital P untuk berikatan, tetapi menggunakan orbital baru yang mempunyai tingkat energi setara dan bergeometri. Ya, bergeometri berarti bagaimana susunan geometrinya ya, segitiga planar yaitu orbital hibrid sp2. Nah, jadi pada orbital hibrid sp2, orbital 2s bergabung atau berhibridisasi dengan dua orbital 2p, menghasilkan orbital baru, yaitu orbital 3, menghasilkan orbital 3 orbital hibrid sp2. Nah, ini berlangsung setelah terjadi promosi elektron dari orbital 2s ke orbital bertingkat energi lebih tinggi, yaitu orbital 2p. Oke, kita lihat aja gambarnya ya, biar paham ya. Nah, ini kan keadaan dasar ya. Keadaan dasar berarti keadaan awal sebelum tereksitasi. Eksitasi itu berarti pindah ya, dia pindah lintasan atau pindah kulit. Nah, ini keadaan dasar seperti ini. Oh, udah jam 9 ya. Oke, ini 2S, 1S, 2S, 2P. Nah, yang ini ya, orbital antara 2S dan 2P ini yang teriktasi. Ya, elektronnya kan nih beda ya. Satu elektron di 2S ini naik ke 2P. Sehingga dia membentuk orbital baru. Seperti ini ya. Jadi orbitalnya bukan 1S, 2S, 2P lagi, tapi 1S, 2SP2, dan 2P. Seperti itu. Inilah yang menjadi ikatan rangkap 2. Ya, seperti itu. Ada nanti yang satu ikatan yang membentuk rangkap 2. Saya ada ini ya, saya ada praktikum jam 9. Oke. Saya teruskan sedikit ya tentang, nah itu untuk kalau ikatan rangkap 2 berarti dia orbital barunya adalah orbital sp2. Sedangkan kalau dia ikatan rangkap 3 ya, terjadi ikatan rangkap 3. Nah, itu yang terjadi adalah hibridisasi SP aja ya. Bagaimana hibridasi SP itu? Nah, seperti ini ya. Ini keadaan dasar. 2S ini, elektron pada 2S yang ini, dia naik satu tingkat, ya, tereksitasi. Kemudian sudah tereksitasi, dia terhibrid, berarti dia tergabung, membentuk orbital baru yang disebut dengan 2sp. Nah, 2sp inilah yang membentuk ikatan rangkap 3. Oke. Nanti bisa dibaca ya, ini cukup jelas kok ininya. Nah, yang paling penting itu aja ya. Mana yang kalau apa? Mana yang SP2, SP3 ya. Jadi kalau dia ikatan tunggal itu dia SP3. Ikatan ini yang baru ya, orbital barunya ada SP3. Kalau dia ikatan rangkap 2 berarti SP2. Kalau dia ikatan rangkap 3, berarti dia SP aja, orbital baru yang terbentuk. Nah, nanti contoh soalnya kayak gini aja sih sebenarnya. Tunjukkan jenis hibridisasi karbon yang ditunjuk tanda panah pada senyum berikut. Jadi kalau yang ini SP3, SP2 apa SP aja? Ya, kalau yang ini apa? Itu pertanyaannya ya, tinggal kalian pilih apakah dia SP3, SP2 atau SP. Nah, gampang aja ya, kalau dia hanya ikatan tunggal, tidak ada ikatan rangkap ya berarti dia SP3. Berarti ini SP3. Nah, kalau yang ini dia ada ikatan rangkap, berarti dia SP2. Sedangkan kalau dia ikatan rangkap 3 berarti dia SP. Seperti itu. Ini penjelasannya di sini sudah saya tulis ya, penyelesaiannya. Nah, untuk dapat mengetahui jenis hibridasi yang digunakan suatu karbon ketika mengikat atom-atom lain, hal yang perlu diketahui adalah berapa banyak jumlah atom lain yang diikat oleh karbon tersebut. Bila suatu karbon mengikat 4 atom lain, maka atom karbon tersebut mengalami hibridisasi sp3 ya. Sedangkan kalau bila mengikat 3 atom lain, maka disebut dengan hibridisasi sp2. Dan bila mengikat 2 atom lain, maka disebut dengan hibridisasi sp. Nah, seperti tadi ya, ini SP3 karena dia ikatan
ikatan tunggal aja. Kalau ada ikatan rangkap 2 berarti dia SP2, kalau dia rangkap 3 berarti dia SP. Gampang ya sebenarnya ya, tapi dari prakteknya gampang. Yang susah itu teori, bukan susah juga ya. Yang perlu pemahaman itu teori, kenapa dan bagaimana. Oke. Cukup ya karena saya harus karena ada praktikum. Silakan dikerjakan tugas yang ini ya untuk melihat pemahaman kalian. Di screenshot aja dulu ya karena saya belum ada waktu buat ngirim filenya karena pas jam 9 praktikumnya dimulai. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan disimpan dulu aja ya. Nanti boleh dijapri si pennya kalau ada pertanyaan. Oke, demikian untuk kuliah kita hari ini. Saya tutup. Insya Allah nanti sore atau siang lah. Kalau agak senggang nanti saya kirim bahannya. Ya, sebentar ya. Saya tutup ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.